di TK, sebentar lagi mau masuk ke kelas 1. Apa yang Bapak promosikan kepada saya tentang MI ini? Monggo. Saya akan mempromosikan bahwa di MI ini tenaga pendidiknya sudah banyak yang sertifikasi dan program pembelajarannya mudah karena kebanyakan yang ditakukan itu soal yang di agama. Jadi saya promosikan bahwa di MI pendidikan agama itu nyantai, dan juga di MI ada angkutan untuk antar jemput, Pak, terutama itu. Jadi kita mempromosikan itu karena juga di MI banyak kegiatan yang bermanfaat untuk nantinya kedepannya anak-anak, seperti baca Al-Quran, baca-baca surat pendek untuk tahlil, itu nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Sepertinya itu, Pak, kurang lebihnya mempromosikan soal itu. Iya. Tolong sekali lagi promosi tambahan untuk saya agar saya tertarik lagi dari kegiatan ekstranya, dari kegiatan mata pelajaran umum. Ya. Enggak Pak, biar saya tertarik lagi Pak. Jadi di MI ini ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu kelompok Al-Banjari, Pak. Kelompok Al-Banjari juga ada pramuka, juga ada kegiatan untuk sekali-kali kita wisata, Pak, piknik. Tuh. Anak-anak di TK biar masuk ke MI Darul Falah, kita promosikan untuk semua seragam dibebaskan, Pak. Iya. Itu kurang lebihnya itu. Iya, sudah agak mulai tertarik untuk masuk ya. Sedikit lagi dari kenyamanan, keamanan dan keharmonisan pergaulan antara guru dan siswa. Ya. Untuk guru-gurunya semuanya baik-baik, Pak. Ada yang ada yang itu, Pak, ada yang sudah sertifikasi juga guru-gurunya sabar semua, Pak. Saya lihat sabar-sabar. Jadi anak-anak tertalentanya juga tempatnya bagus, aman, Nyaman. bersih. Iya. Ya, itu. Terima kasih Pak ya. Ya. Kalau begitu saya sudah tertarik. Seandainya saya ada di sana Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, untuk ketransparansian pengelolaan dana BOS. Apakah di MI ini bosnya dipegang bendahara dan kepala sekolah saja, sehingga komite hanya tanda tangan, atau sebaliknya? Monggo. Untuk masalah dana bos itu memang setiap ada bantuan kita diajak rembuk, Pak. Dan untuk dananya dipegang bendahara. Bapak ditunjukkan ya, maksudnya ditunjukkan biayanya sekian tahun ini, Oh, terus belanjanya mau belanja A, B, C, D, sudah didiskusikan? kalau soal dana memang diberitahu tapi lupa, Pak. Untuk rapat kemarin untuk pembelajaran tahun ini untuk perbaikan sekolah, Pak. Soal bangku sama pengecatan itu, Pak. Iya. Yang penting ada transparansi Pak ya, ada pemberitahuan, Ya, kebijakan ada. komite dan orang tua. Ya.
Terima kasih Pak, infonya sudah banyak dari Bapak. Selanjutnya saya pindah ke orang tua. Terima kasih Pak. Suaranya hilang, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya. Ibu saya anggap tetangga dekat saya dan anaknya sama-sama usia mau masuk SD atau MI ya. Nggih. Tolong Ibu bujuk saya agar saya juga bisa bersama anak Ibu masuk ke MI Darul Falah. Monggo dipromosikan apa Nih, kelebihannya ya. Pak Silakan. Nurul, anaknya kan sudah mau masuk kelas 1. Ayo Nggih. bareng anak saya. Anak saya kemarin ikut program tahfidz, sudah hafal juz 30, lolos. Ikut lomba juga kemarin menang. Monggo anaknya Pak Nurul juga diajak. Ayo bareng, kita kan tetanggaan, berangkatnya bisa bareng, pulangnya bisa bareng. Mboten bisa dijemput, tak usah diantar wis Pak. Titipkan Pak sopir, enak ada Pak sopirnya Pak. Nggak repot-repot jenengan waktu jemput bingung, waktu kerja siapa yang jemputkan nanti. Monggo, ayo Pak, bareng anak saya ke MI Darul Falah. Iya. Mantap Ibu Viva ya. Juru bicara untuk MI ini bagus, ini promosi ke depan nih. Ya. Selain itu Bu, enggak dijelaskan lagi undangan-undangan apa kita bisa hadir ke sekolah sebagai orang tua. Ayo sekali Oh, lagi kita promosikan. monggo nanti setiap ada kegiatan PHBI, biasanya di MI Darul Falah itu ada kegiatan seperti kemarin menyambut Ramadan, kita pawai bareng-bareng satu yayasan. Setiap akhir tahun kita mengadakan harla yayasan, ada pentas seni, terus ekstrakurikulernya juga ditampilkan di depan masyarakat. Jadi anak saya juga ikut tampil Pak di pentas menyanyi juga sholawatan. Mungkin Pak Nurul tertarik biar anaknya juga ikut pentas seni seperti anak saya akhir tahun naik pentas, punya dokumentasi nanti Pak. Monggo Pak. Mantap sekali. Iya. Makasih lagi itu ya promosinya sekolah ke Iya luar. Pak, sama tetangga-tetangga dekat itu. Ya, bagus Ibu Viva, makasih. Tepuk tangan untuk Bu Sama-sama Diva. Pak. Ye. Ya, sekarang langsung lanjut ke alumni, alumni persiapan juga alumni. Iya, Ini Pak. kami rekam loh ya di Ban SM dan nanti bisa mempromosikan ke pihak Ban SM bahwa sekolah ini betul-betul bagus. Silakan saya beri waktu durasi open mic untuk mempromosikan sekolah ini berdasarkan pengetahuan dan kesan-kesan Mbak Ajeng sebagai alumni di MI ini. Siap ya? Oke. Mulai. Sebelumnya, alangkah baiknya perkenalkan dulu. Nama saya Ajeng Dia Pertiwi. Saya asli alumni dari Yayasan Darul Falah Karangbendo. Asli ya, bukan campuran. Saya asli dari RA sampai MA, lulus di Darul Falah Karangbendo. Jika bertanya, kenapa sih Mbak kok kerasan dan betah di Darul Falah Karangbendo? Ya pastilah, kan orang tuanya itu sudah gurunya itu sudah serasa bagaikan orang tua. Bagaimana tidak, mulai dari belum bisa baca sampai pinter itu di Darul Falah. Ya, terus jangan dikhawatirkan nanti anak itu lulus bakal jadi apa, apakah bisa jadi presiden, apa enggak bisa. Jangan khawatir.
Semua itu asal orang tua percaya, anak yakin akan kemampuannya, dan guru itu pasti siap mendampingi semua siswa-siswinya berdasarkan kemampuannya untuk mengantarkan siswa-siswinya lulus untuk bermanfaat di madrasah dan masyarakat. Mengenai jadi presiden apa tidak, itu saya anggap sebuah bonus dari hasil sebuah proses dan kerja keras masing-masing individunya. Dan lagi, di Darul Falah itu paket komplit. Selain kita belajar materi umum yang ada di sekolahan dinas, tapi di Darul Falah juga sudah dikasih paket ngaji. Kenapa begitu? Karena di agamanya pasti ada materi Al-Quran hadis yang diajarkan mengenai bagaimana cara belajar Al-Quran. Terus juga ada akidah akhlak yang pasti akan memberi pendidikan tentang akhlak pada siswanya, sehingga nanti jika lulus itu menjadi manusia yang berakhlak dan bonusnya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Nah, mengenai materi bahasa Arab yang menjadi hantu itu kan, menjadi mata pelajaran ditakuti oleh masyarakat sekitar yang lulusan dari SD, jika tidak pernah dicoba, tidak pernah dikenal, bagaimana akan bisa? Maka jangan takut untuk masuk ke Darul Falah, untuk masuk ke madrasah, kenal aja dulu supaya suka. Setelah suka pasti bisa. Dan semua mata pelajaran, semua ilmu itu ada manfaatnya. Yakin aja seperti itu. Mengenai kegiatan ekstra jelas lebih unggul. Karena di situ selain ada ekstra umum seperti pramuka, dan di madrasah itu sudah ada paket komplit lagi, ada tahfidz, ada juga al-banjari, dan yang paling penting di madrasah diajarkan pembiasaan yang sangat baik untuk anak, yang terkadang orang tua tidak bisa mengajari itu di rumah, seperti sholat duha, terus setiap pagi membaca bacaan juz amma dan asmaul husna, itu sangat bagus sekali bagi anak. Yang terkadang anak sekarang itu hanya bisa mendengarkan lewat HP tapi tidak bisa melantunkan, itu merupakan sebuah kemirisan sebenarnya. Nah, di Darul Falah semua itu diajarkan. Dan saya yakin jika semua itu sudah terbiasa, sudah dilakukan setiap hari, bukan sesuatu hal yang mustahil bagi anak untuk bisa baca Al-Quran, kenal agama, dan berakhlakul karimah, otomatis lulusan Darul Falah akan dicintai oleh masyarakat. Gitu Pak, terima kasih. Ya, maaf. Terima kasih banyak, mantap, dan tepuk tangan untuk alumni. Ini loh, kalau alumni dan sekarang jadi guru, komunikasinya sudah terbukti, sudah bagus ya. Inilah produk dari MI yang mengawali atau mendasari keilmuan Mbak Ajeng. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan MI ini ke depannya terus berkembang. Barangkali di tahun ini efek pandemi siswanya masih minim ya, kelas 10-nya efek pandemi, dan mudah-mudahan setelah normal nanti ke depan kembali jaya seperti kelas 5 dan kelas 6. Ada 2 kelas ya. Saya tidak bayangkan ada 2 kelas, 5A, 5B, 6A, 6B ya. Iya. Oh, iya, kelas 4 dan kelas 5. Ada A, B, 5AB. Untuk kelas 6, 26. Nah, apa kiat-kiat komite untuk meningkatkan jumlah siswa yang kelas 10 saat ini? Masih di angka 16. Monggo Bapak.
bukti dukungan Bapak, monggo disampaikan. Untuk dukungan komite ke MI sekarang kita melakukan promosi unggulan yang ada di MI ini, yaitu tadi Pak, kita memiliki majelis-majelis, kita umumkan di situ bahwa MI menerima siswa baru, juga unggulannya yaitu diantar jemput, ekstrakurikulernya itu tadi. Jadi kita selaku komite berusaha untuk menarik murid untuk masuk ke MI, yang itu tadi melalui kita berkumpul, kita sharing sama orang tua untuk minta bantuan, untuk memberitahukan kepada saudaranya, kepada tetangganya untuk menyekolahkan di MI Darul Falah. Karena itu tadi di MI ya banyak keunggulannya, juga bisa nantinya bisa baca Al-Quran. Untuk Terima kasih. Waktunya kurang 10 menit lagi. Saya kembalikan ke Bapak Akrib untuk bisa mengakhiri pertanyaan-pertanyaan dalam waktu 10 menit. Monggo Pak Komandan. Terima kasih Pak Komite dulu ya. Kita ulangi lagi Pak ya. Bapak selaku komite sekolah ya. Ini apakah dilibatkan di dalam pengadaan sarana prasarana? Apakah juga melibatkan orang tua Pak? Apa diatasi oleh sekolah sendiri? Oh, untuk itu kita dilibatkan Pak. Juga orang tua kita sama-sama berembuk untuk apa yang akan kita perbaiki, apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Itu selalu kita dilibatkan Pak. Gitu ya. Terus mungkin barangkali pada tahun-tahun yang ini dalam bentuk apa Bapak pelibatannya itu Pak? Mungkin ada wujudnya, mungkin ada produk yang dihasilkan oleh orang tua dan komite terkait dengan sarana prasarana di MI ini Bapak? Untuk dalam bentuk apa Bapak? Untuk tahun ini orang tua dilibatkan, yaitu masalah perbaikan sekolah Pak, seperti pengecatan, merias sekolah, bagaimana nantinya anak didik kita yang baru bisa betah di sekolahan, itu Pak, kurang lebihnya itu. Berarti untuk merias kelas tadi ya, kelas beraneka ragam itu paguyuban kelas Pak ya? Iya, iya Pak. Terus panjenengan sebagai komite pernah diajak untuk komunikasi, paguyuban kelas ini akan mengadakan ini, paguyuban kelas ini, apakah selalu komunikasi dengan panjenengan? Iya Pak. Apa ya, diserahkan pada ketua paguyuban saja? Ya waktu untuk ada acara apa paguyuban selalu memberitahu Pak, juga mengundang. Nantinya ada acara apa untuk kelas ini mau mengadakan untuk makan anak didik kita diberitahu Pak. Jadi semuanya itu juga orang tua ikut memikirkan gitu loh Pak. Jadi bantu untuk gizi anak kita untuk bulan ini kita apa yang diberikan gitu. Kadang ya kita masak bersama lalu diberikan untuk anak-anak untuk masalah gizi gitu Pak. Terus tadi Bu Kepala Sekolah mengatakan ada Jumat manis, Jumat bersih, tolong Bapak bisa mengetahui program ini Bapak. Oh, tahu Pak. Ada Jumat manis, Jumat bersih, iya. Coba barangkali wawasan iya, Bapak ada juga tadi loh, apa sih Jumat manis itu apa, yang Jumat bersih apa, coba gimana Bapak? Ya. Untuk
bersih-bersih makam Pak, juga bersih-bersih sekolahan gitu. Kita melibatkan anak didik kita untuk biar masyarakat tahu bahwa MI ini peduli sama makam gitu loh Pak. Jadi di samping berarti Jumat Manis itu ke makam, Jumat bersih di sekolah gitu, enggak? Iya, iya Pak, juga di sekolah Pak. Sebelum kita ke makam, kita bersih-bersih dulu di sekolahan Pak. Nah, sebelumnya itu juga ada gitu ya? Iya, setiap Jumat Manis anak-anak itu diajak istighosah bersama Pak. Istighosah bersama. Ya. Jadi melanggengkan istighosah yang ditujukan kepada barangkali yayasan-yayasan sini Ya. atau tokoh-tokoh sini yang almarhum sudah di itu ya. Iya Pak. Dibiarkan anak-anak termasuk Nahdien Pak ya, ini ya berarti ya. Iya iya Pak. Berarti yayasan Nahdien ini ya, bukan MD ya. Bukan Nahdien asli. Nahdien ya. Terima kasih Bapak. Kita orang tua coba. Bu Vita ya, coba. Ya Bapak. Ini betul apa dikatakan Pak Komite tadi seperti itu ya? Ya Bapak. Perihal komunikasi dengan komite, kemarin terakhir kita musyawarah untuk menghias kelas sebelum masuk tahun ajaran baru itu kita rundingan dengan Pak Komite. Itu masalah makan bersama itu setiap hari Sabtu itu juga kita rundingan apa nanti kita masak, apa anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah. Biasanya anak saya itu bilang, "Ma, besok makan bersama. Bekalnya harus 4 sehat 5 sempurna," gitu. Kadang bilang lauknya sayur Mas sama ikan itu. Kadang anak saya bilang, kalau waktu masaknya dari lembaga, anak saya juga bilang besok enggak bawa nasi Ma, kita makan bersama disediakan lembaga. Anak saya biasa ngasih informasi seperti itu Pak, untuk kegiatan makan bersama itu. Gitu. Terima kasih. Sekarang Bu Ajeng, betul nggak ada Jumat bersih di Jumat Manis ini panjenengan sebagai alumnus yang betah di Darul Falah ini? Gimana? Alhamdulillah, iya Pak. Saya Pelakunya kan dengan kebetulan saya juga kan tinggalnya di Karangbendo. Otomatis saya melihat langsung bagaimana kegiatan anak-anak ketika Jumat Manis di makam. Dan itu juga diacungi jempol oleh masyarakat sekitar bahwa ada yang WA ke saya pribadi. Alhamdulillah Mbak, dengan anak-anak membersihkan makam keluarga saya jadi bersih. Meskipun beliaunya itu ada di luar kota, tidak sempat membersihkan makam keluarganya, dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh MI Darul Falah, mereka berterima kasih kepada Darul Falah karena melakukan kegiatan bersih makam tersebut. Berarti efeknya makamnya itu walaupun bukan keluarga MI Darul Falah tetap dibersihkan semuanya ya? Nggih. Apakah ini enggak kuburannya ini kuburan bukan alumnus ini, bukan keluarga ini, wis gatek gitu enggak gitu ya? Ya enggak Pak, nanti arak blontang-blonteng. Ya kan katakan kita kan tidak paling ini keluarga mana wis gatek bukan keluarga Falah enggak gitu ya? Ya, berarti yang dirasakan kelebihan di situ karena makamnya tidak ini makam siapa, pokoknya makam di desa itu dibersihkan semuanya gitu ya? Nggih. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Kita kembali ke komite ya, komite Pak ya. Oke Pak Ahmad, Pak Ahmad ya. Panjenengan sebagai komite mestinya dilibatkan dalam menentukan anggaran Pak ya. Ya. Nah setelah anggaran jadi, apakah pernah Bapak dijak rapat ini loh anggaran tahun ini sudah selesai? Terus dibicarakan, ini uangnya sekian, habis sekian, masih satu sekian, awas pokoknya dirancang, wes nggak pakai gitu, gimana Pak untuk komite jenengan yang lama saat ini? Ya untuk saat ini juga diberitahukan itu Pak. Jadi dana sekian, yang dipakai sekian, sisanya sekian, dilaporkan Pak.
Terus andai kata gini, oh tahun ini anggarannya sekian Bapak, katakan dari bos sekian, dari bosda sekian, terus dari sumbangan lain. Nah itu berarti Bapak selalu diberitahu ya? Ya, Terus kemarin tadi ada istilah dana sosial untuk ke wali murid yang kitanan, yang apa, di kepala sekolah tadi kan bilang gitu. Menjenguk teman sakit itu betul dilakukan Pak ya? oh iya Pak, ya ada. Jadi apakah betul saya cross-check pada panjenengan tadi Pak bilang seperti itu? Oh, ini ada untuk dana ini, untuk ini, untuk anak yang sampai kitanan di bareng itu betul Pak ya? Betul Pak, sampai Jadi budaya sosial sudah juga. Pak, gitu ya? Ya, Undang tidak. Betul ya? ya. Nah itu loh kebenaran itu loh saya keras saya Bapak kalau tadi saya gini nanti kalau ada gini ada keluarga yang kesusahan saya ke sana ada yang kita ke sana itu betul ya? Betul Pak, betul. Betul. Nah terima kasih untuk orang tua. Betul Bu. Betul Pak. Biasanya anak saya itu pulang pagi. Kenapa kok pulang pagi? Bu guru mau ngelayat mah. Gitu anak saya tanyai. Kenapa kok pulang pagi ya? Mah jenguk temen yang sakit di rumah sakit. Dan mau bowo temennya sunat. Oh hitan. Betul Pak. Ada kegiatan yang seperti itu di MI Darul Falah. Berarti secara sosial sudah tampak ya. Untuk mendidik menjadi anak-anak yang sosial, tidak anak-anak yang individualis, tidak medit gitu ya. Ya. Tidak medit ya. Betul Bu Ajeng, betul apa yang dikatakan Pak Sekolah tadi? Gimana? Betul sekali Pak, karena dulu saya jadi anak yang menjenguk teman saya. Alhamdulillah bukan saya yang dijenguk. Gitu. Terima kasih. Gimana Pak Iskandar? Disudahi Pak Iskandar ya? Gimana Pak Iskandar? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian. Dan kami merasa sangat terbantu oleh info-info Ibu. Apa yang kami tanyakan tidak pernah melenceng dari butir-butir instrumen akreditasi. Okay? Walaupun tadi dalam bentuk promosi, tujuan saya menjawab dari butir A sampai Z sudah saya dapatkan. Gitu. Ada apa saja di situ promosinya ya saya masukkan ke jawaban tadi. Oke. Untuk lain-lainnya saya dan Pak Akrib jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kami juga mohon maaf Pak. Sama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan kepala sekolah maupun komite maupun TO tolong untuk ke depan atau kita kembali ke room ini. Mungkin ya kita briefing sebentar aja 1-2 orang. Ya. 1-2 orang mewakili briefing sebentar. Ya. Diwakili saja atau ada kepala sekolah monggo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah hadir? Iya Pak, ini Pak. Ya, alhamdulillah kami tidak ditinggal sendirian. Pak Akrib ternyata masih ada ibu kepala sekolah. Oh, ada. Selalu menemani. Sifat tepuk tangan dulu kepala sekolah yang menemani sampai tuntas. Besok biar pelaksanaannya enggak memotong waktu, nggih. Ya. Jam 8
teman-teman guru sudah masuk kelas dan mulai pembelajaran. Ya. Otomatis pengaturannya jangan di jam 8. Operator atau teknisi yang Ibu andalkan mengatur di dua ruangan yang kondisinya ya jauh dari keramaian lah. Silakan diatur sendiri. Kameranya belakang satu, di depan mengarah ke siswa juga ada satu, dan di depan samping mengarah ke guru juga ada ya. Jadi ada 3. Dan monggo mau pakai media apa saja, yang penting sesuai dengan RPP yang disajikan. Yang kedua, RPP-nya di-upload di grup untuk kami cross-check kesesuaian RPP dengan proses pembelajaran besok hari. Oke. RPP-nya di-upload. Saya tunggu paling lambat besok pagi lah. Umpama nanti malam masih mau merevisi apa yang tidak perlu ditampilkan. Durasi waktunya ya normal saja Ibu. Dari jam 8 sampai jam 10 kami masih setia menunggu untuk proses pembelajaran. Setelah itu kita lanjut pengisian angket sampai jam 12. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan Pak ya sedikit ya Bu. Jadi nanti besok pagi itu acaranya satu praktek ya. Ya. Tolong dipilih guru yang betul-betul bagus ya, karena merupakan duta wakil dari MI ini yang nanti kita cross-check. Contoh gini Bu ya, guru mampu untuk menggunakan berbagai metode di dalam pembelajaran. Nah, ini buktinya nanti di dalam praktek itu. Ya. Apakah betul guru ini menggunakan berbagai metode yang ada, atau hanya satu metode saja ceramah sampai terakhir sampai mari, itu kan nanti terbukti di sana. Kedua, apakah betul guru ini nanti punya pandai di dalam memanfaatkan IT dalam pembelajaran? Ya, sudah harus terjawab di situ. Jadi kemarin tadi kan sudah saya cross-check gurunya gini-gini. Ya Pak, ini saya mungkin nanti tinggal buktinya besok. Makanya Bapak Ibu yang best and the best, ya, baik yang terbaik di dalam praktek besok tunjukkan bahwa ini adalah best and the best di MI Darul Falah ini. Nah, Nurul Falah ini ya. Nurul Falah ini gitu ya. Itu harapan saya. Nah, yang kedua nanti siapkan anak-anak yang mengerjakan angket ya, minimal 20 anak ya dari kelas 4, 5, 6 ya, nanti mengerjakan angket. Linknya nanti saya berikan ke grup atau ke kepala sekolah. Monggo setting tempat ya, setting tempat di mana anak itu kalau punya komputer banyak monggo, kalau nggak punya ya HP monggo, nggak apa-apa, terserah. Yang penting nanti sebelum mengisi angket ini kita komentari dulu ya. Jadi, oh ini gimana? Karena setelah itu nanti kita wawancara dengan siswa sampai jam 12 ya. Terus nanti kami sesi dengan Pak Iskandar itu adalah cross-check tentang data, tentang nilai. Yang itu nanti kita laksanakan di rumah saja atau di online. Nanti jam 1 pas kita penutupan. Gitu ya. Demikian barangkali penjelasan kami tambahkan. Yang terpenting saya ingin best and the best dari yang praktek besok. Ya, ini penentuan daripada lembaga panjenengan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya maaf pada pertemuan season pertama hari ini. Kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sempat